Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Jemaat yang terkasih, hari ini kita belajar dengan tema Salib dan orang Yahudi dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18-23. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pembacaan kita hari ini, kita memahami bahwa salib sangat penting dalam memahami Kristus. Memahami Kristus sangat penting dalam mengikuti Dia. Dan mengikuti Dia sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada abad ke-21 kita melihat bagaimana orang Romawi memandang salib sebagai sarana untuk menghukum para pemberontak. Tetapi bagi orang Yahudi, salib dilihat dengan cara yang berbeda, di mana salib merupakan sumber rasa malu atau rasa sakit, sumber kematian atau serangan yang menjadi pengingat kegagalan mereka. Dengan kata lain, salib adalah simbol kegagalan bagi orang Yahudi. Disalibkan dalam pemikiran orang Yahudi berarti berada di bawah kutukan Tuhan. Salib bukanlah suatu gambar yang indah yang terbuat dari emas atau perak. Salib bukan suatu benda yang mulia atau hal yang indah, tetapi salib adalah suatu batu sandungan. Karena di dalam salib tidak ada sukacita, tidak ada kebebasan, dan juga tidak ada kemerdekaan. Di dalam ayat 23 jelas dikatakan bahwa Kristus yang disalibkan menjadi batu sandungan untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak menerima hal ini, karena di satu sisi mereka memiliki kebanggaan bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu haruslah seorang raja di dunia ini. Dan di sisi lain mereka tidak mengakui Yesus yang penampilannya hina di mata mereka, dan memandang Dia sebagai orang yang buruk, orang yang rendah karena Ia digantung di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita memiliki cara pandang yang sama seperti orang Yahudi yang menganggap salib sebagai tanda kegagalan dan sebagai batu sandungan? Mari kita belajar dari Rasul Paulus di dalam suratnya, dalam Galatia pasal 6 ayat 14 yang berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia." Paulus tidak sama sekali tersandung oleh salib Kristus, tetapi justru ia bermegah di dalamnya. Tuhan tidak mengutus anaknya yang tunggal hanya untuk menanggung rasa malu di atas kayu salib, lalu kemudian mati. Tetapi Ia membiarkan anaknya agar kita bisa diselamatkan. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi penyelamat kita. Jangan seperti orang Yahudi yang tidak dapat melihat penyelamat karena cara pandang mereka yang salah tentang salib, sehingga menghalangi mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Salib adalah penggambaran dari apa yang sudah Tuhan lakukan kepada setiap kita. Ia mati untuk dosa-dosa kita. Pandanglah salib sebagai tanda penebusan, karena melalui karya Kristus di atas kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya telah diampuni dan diselamatkan. Mari sebagai pengikut Kristus, hendaklah setiap kita memikul salib setiap hari. Artinya, kita menyatakan diri kita sepenuhnya sebagai pengikut Yesus, dengan resiko apapun, dengan pengorbanan dalam bentuk apapun. Dan dalam keadaan paling sulit sekalipun, jika kita taat dan setia, Yesus akan selalu memberi kita kekuatan dan menunjukkan jalan keluar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memandang salib bukan sebagai batu sandungan di dalam kehidupan kami, tetapi kami memandang salib sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga karena Engkau Tuhan,
Karena penebusan-Mu di atas kayu salib kami boleh diselamatkan. Berkati setiap kami di sepanjang hari ini agar kami juga menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memikul salib setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.